Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah dengan semangat jihad yang ada pada diri kita masing-masing, jihad dalam arti bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sekalipun kita dalam suasana, dalam kondisi letih, ya, mata koki risetding, lemas, bercampur dengan hal-hal yang lain setelah kita berbuka puasa, namun karena nasabah semangat jihad yang ada pada diri kita, semuanya itu kita kesampingkan demi untuk apa? Bersungguh-sungguh di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, judul ceramah yang diamanahkan oleh panitia kepada kami pada malam yang ke-8 ini adalah terkait dengan jihad fi sabilillah. Apa sesungguhnya jihad itu? Insyaallah kita akan melihat, karena di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua telu ayat nania hadis rampai pasalenna jihad. Iya. Namun nanti ini kita harus memahami sesungguhnya jihad itu seperti apa di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang menunjukkan kata jihad yaitu yang berada pada surat As-Saff. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sininna to matepe na sapa Allah taala. Ini mana nau bihe pang Allah taala. Nasaba magi idi maneng he to matepe ki. Tepe tu nasabari nangka ki elo madepu ngarilalan na ye onro mabaraka. Nasaba magi yakin matepe ki makada engka baraka. Engka apalam maraja ilolongan narekol loki rionrong ya. Tidak sia-sia dan jauh lebih baik kita lakukan ini dibandingkan yang dilakukan di luar sana. Itu karena apa? Nasabah tepe engkai rilalen na arota tumanna. Nah inilah kita yang diajak, inilah yang kita dipanggil oleh Allah
Jadi syukur kita nasabah magi. Allah itu berulang kali mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Tulunau begitu buang Allah Ta'ala. Filalun kurangnya. Termasuk dalam ayat ini. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Eloko gambo ujelloken. Ya, hal adullukum. Eloko gambo upati roang. Ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Sedih. Ya, perdagangan adang kangen. Eloko gau pejello resek di perdagangan adang kangen. Tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan engkau dengan pasalama kau boleh ripacalam maka pedi erserimun rinna puang Allah Ta'ala. Saya kira ini yang perlu kita lakukan semua. Nareko yaro lalenna kehidupan tarilino yang hede yule mantaji padang kamanang tidak jadi masalah. Karena memang harus begitu nasabah igan dalam beli kemantaji padang kamanang. Tapi dalam persoalan di dalam ayat ini, ketika Allah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan? Artinya melok kau gak dangkang, yang bisa membuat engkau selamat boleh ripacalam maka dia. Sesungguhnya kita ini orang yang beriman, harus semua menjadi pedagang dalam hal ini. Apa-apa dari itu mantaji padakan, rugi ki. Iya, rugi ki nareko deta tamantaji padangkangnya. Rugi ki nareko daya ceria he, papi jelok na buang Allah Ta'ala. Dan perdagangan ini tidak ada ruginya, lantabur, dek sisa kagak rugi-ruginya. Iya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini berbicara masalah perdagangan? Karena orang Arab pada waktu itu adalah pada umumnya pekerjaannya adalah padangkang. Sehingga mereka itu lebih tertarik berbicara ketika berbicara masalah pedagang, profesi mereka itu. Nah, tapi terlepas dari itu, apa dikatakan oleh Allah dalam ayat ini lanjutannya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang dimaksud berdagang di sini modalnya apa? Modalnya adalah pertama tu'minuna billahi wa rasulihi. Mata kiri puang Allah Ta'ala dan dia mata kiri surona puang Allah Ta'ala. Saya kira jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala de naga-aga bata-batang. Macakka maka dari itu menang to mata pemana kiri puang Allah Ta'ala, mata pato kiri surona puang Allah Ta'ala. Artinya dua modal ini kita sudah miliki. Sisa selanjutnya apa? Wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjihad di jalan Allah. Nah, inilah yang menjadi topik bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Persoalan ketiga untuk berdagang supaya kita ini bisa selamat nasabah magi. Dek na tugaga pada rugita narekko madece dan kangetta jama-jamatta rilino maega waramparatta risalai na yakia lisuki ribuang Allah Ta'ala rigau engkata apa? Tidak selamat boleh dipacalan nama kapedi. Alangkah bahagianya kita kalau sukses di dunia ini dan di akhirat nanti kita selamat dari siksa Allah. Betuan na salama kita maki risurugana puang Allah Ta'ala. Tapi benengnya harus memilih. Artinya harus memilih salah satunya. Lebih mungkin makasiasi rilino daripada manrasa-rasa kira semundina puang Allah Ta'ala. Tapi insya Allah siapa yang melakukan ini, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, matapari buang Allah Ta'ala, matapari surona buang Allah Ta'ala, kemudian berjihad fisabilillah, insya Allah bahagia kehidupannya di dunia dan bahagia resorimunrinda buang Allah Ta'ala. Dan saya kira itu semua target kita, itu semua cita-cita kita. Sekarang apa itu sesungguhnya jihad fisabilillah? Nasabayar biasa tenar kumakadaki jihad, Allahu Akbar, jihad fisabilillah, seolah-olah yang ada dalam pikiran kita
Samanna ya jihad ya naritu sedimi ya naritu angkat senjata berperang. Memang tidak salah. Bahagian daripada jihad itu dan jihad yang paling mulia adalah membela agama Allah. Yakuna leja ni tahu agama ta narampas kekuasa hakta, narampas wilayata, itu wajib hukumnya kita mempertahankan. Kalau mesti de nagaga lain sangadin nama musuh pitawe, wajib hukumnya kita berperang. Itu tidak bisa ditawar-tawar, dan itulah jihad yang paling tinggi. Tapi bukan berarti bahwa setiap kali jihad harus berperang, harus melalui kekerasan, tidak. Ya Ronabitta dalam sejarah atau dalam riwayat, ketika beliau itu pergi berdakwah, Nabi itu tidak memulai menyerang. Nabi itu selalu berjihad dengan cara apa? Mengajak umat untuk kepada jalan kebenaran. Nabi tidak pernah memulai menyerang bersama dengan sahabatnya. Justru mereka mendakwai, Nabi mendakwai itu mereka. Kecuali kalau mereka menyerang, ya apa boleh buat. Tapi lebih dari itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada jihad yang sangat perlu. Nah, sahabat, untuk berjihad itu kalau kita melihat membuka literatur tentang jihad dalam Islam, maka ya syaratnya yang harus kita penuhi, napaki wajib berjihad. Tidak semua orang wajib mengangkat senjata. Tidak semua. Tapi kita tidak usah terlalu jauh ke sana. Yang jelas jihad bukan hanya mengangkat senjata, tapi yang terpenting bagi kita sekarang ini apa? Sebab negara kita ini alhamdulillah masih aman. Dia apa pada suruh-suruh ke Palestina, dia apa pada suruh-suruh ke negara Islam yang lain, memang mereka diserang, itu wajib hukumnya angkat senjata. Tapi kita di sini apa? Alhamdulillah mungkin. Lalu jihad apa yang perlu kita lakukan? Ya naritu jihad yang kedua, karena tadi itu adalah jihad fisik, ada namanya jihad rohani. Agiase jihad rohani. Jihad rohani itu adalah dimensi kedua manusia kita, yaitu dimensi ruhiyah atau batin kita. Itu kita harus jihad terus. Dengan cara apa? Sifat-sifat ya majairi lalenna atitta parelu ya beang. Perlu dengan mujahadah, perlu dengan kesungguhan. Ada sifat ria, tulu melok riaseng. Ada sifat suma, tulu melok rita dendre, kemudian tulu melok riang kalinga, mencari popularitas dan lain sebagainya. Keangkuhan itu harus dihilangkan semua, kesombongan. Dengan cara apa? Jihad. Itulah ketika Nabi mengatakan raja'na min jihadil asgari ila jihadil akbari. Sekalipun ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini, tapi terlepas dari itu, salah satu jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu itu. Itulah hikmah puasa. Bagaimana membentuk karakter kita, melatih diri kita, menahan nafsu kita. Untuk apa? Menekan yang sebelumnya sesuatu halal kita lakukan, tapi narik kuma puasa kidena wedding ipegau. Demi apa? Melatih diri kita mujahadah di bulan Ramadan ini untuk apa? Berjihad, membersihkan, mensucikan hati kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini adalah berlaku sepanjang masa. Karena di dalam Al-Qur'an kenapa? Diinformasikan bagi kita bahwa di dalam Al-Qur'an ini sesuai dengan keterangan Ibnu Qayyim di dalam salah satu kitabnya. Maka di dalam Al-Qur'an itu diinformasikan kepada kita bahwa hati manusia itu terkadang hati manusia cenderung kepada kebaikan. Tulu dece roset ding elok dipigau. Tapi terkadang juga manusia itu cenderung hatinya untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan. Nah, inilah perlu jihad. Dan yang ketiga, terkadang bercampur ragu-ragu antara melakukan kebaikan dan tidak melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Itulah yang selalu berganti pada diri manusia setiap saat, sehingga di sini dibutuhkan jihad untuk apa? Menahan diri kita. Dan ini adalah
tanpa batas, tanpa waktu tertentu, ya, tanpa tempat tertentu, kapan dan dimanapun juga kita harus selalu berjihad melawan hawa nafsu kita. Kemudian yang terakhir, jihad yang ketiga adalah gabungan antara jihad fisik dan rohani. Aga ya roh, jihad antara fisik dan rohani, yaitu ya lahirata dan niabatita bersama-sama berjihad untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasabah magi tabe maraja upapolo risesale birta makeda, sesungguhnya jihad itu makna hakikatnya adalah apa? Jihad itu adalah ipasang kai bateta mapigau deceng agatoi gaha ipasang kai bateta. Kita memaksimalkan diri melakukan berbagai kebaikan-kebaikan untuk apa? Untuk mendapatkan riona buang Allah Ta'ala. Itu jihad. Jadi jihad itu adalah matong-matongan dari kata jahada. Matong-matongan bersungguh-sungguh. Matong-matongan mapigau deceng ngagi. Pada-padana mapuasa ki. Masembajang mangaribi ki. Ya, itu butuh jihad. Coba bayangkan Pak Bu. Maka ki lubu, maka ki defkah. Begitu tiba saatnya untuk makan dan minum, tanpa makan Pak bangi hayya ala salah. Tasalaya rodendre makanata minumatta. Natolo mas sembajang. Itu butuh jihad itu. Kenapa kita bersungguh-sungguh melakukan semua itu? Untuk apa? Untuk lolongan ngiriona puang Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, jihad itu adalah apa? Berusaha semaksimal mungkin ia menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena bisa membuat Allah itu murka kepada kita. Mageli macai buang Allah Ta'ala mitaki. Itu adalah jihad. Jadi jihad sesungguhnya adalah pikogi bateta ya roma jama dengan maksimal sarekom menginarioki buang Allah Ta'ala. Nania niniki sinin na papesangkana sarekwam menginade nageliki de na cairiki de na murka ki pang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah tadi perlunya gabungan jihad antara fisik kita dengan batin kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Oleh karena itu, jihad sesungguhnya dalam makna ini sangat-sangat luas. Mai galakde pada padanna orang yang bersungguh-sungguh belajar, matong-matongan ngima guru nasabaya tu ya sengema guru tanya ke anak sekolah ini, de gaga temet nama guru Pak Bu, maka de tu pandita tak ya tu mak guru de gaga temet na, iya kayak tu temet na sekolah ini temet, tapi a guru ngedek na temet. Kapan dan dimanapun, umur bagaimanapun, kita harus belajar terus, dan itu adalah bahagian daripada jihad. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tumti pak disengenge mapamula boleh ri pereta ayunan sampai kepada liang lahat. Jadi nasuruh gitu buang Allah Ta'ala, utamanya dalam bulan Ramadan ini. Mari kita berjihad bersungguh-sungguh, belajar dan belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu bahagian daripada jihad yang sangat bermakna. Membangun pesantren, mebuki sekolah agama, tapa decengi masjid, takmirul masjid, itu semua bahagian daripada jihad sebagaimana yang dikatakan oleh berbagai ulama dalam berbagai kitab. Iya. Jadi jihad itu adalah sangat luas maknanya. Oleh karena itu hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua, utamanya saya sendiri, mari kita memaksimalkan diri kita bagaimana sebenarnya memaknai jihad ini, dan kita mengamalkan sebaik mungkin supaya kita tidak salah memahami sesungguhnya jihad yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini tadi. Karena Allah mengatakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itu adalah jauh lebih baik bagi kamu narekong kamu ki misengi. Koni parelunah risengi makada kegae adang kanga yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan yang sangat pedih. 3 syaratnya tadi yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kita peri surona. Yang ketiga,
jihad fisabilillah dalam makna yang seluas-luasnya. Bukan hanya jihad mengangkat senjata, tapi jihad bersungguh-sungguh melakukan berbagai kebaikan. Dengan demikian maka kita insya Allah masuk dalam kategori dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita mengetahui hal ini sehingga kita menganggap bahwa itu jauh lebih baik bagi kita. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka insya Allah mengampuni segala dosa kita sebagaimana lanjutan ayat itu, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, memberikan tempat-tempat yang terbaik di dalam jannatun adn, ya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.